Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Juz Amma atau Juz 30. InsyaAllah pagi hari ini kita baca surat Al-Ghashiyah, yang biasanya pasangan surat Al-Ghashiyah ini adalah surat Al-A'la. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis surat Muslim, bahwasanya sebuah kebiasaan Nabi dalam salat Jumat, di hari Jumat itu beliau membaca rakaat pertama surat Sabbihisma Rabbikal A'la, dan rakaat keduanya Hal Ataka Haditsul Ghashiyah. Ini kebiasaan beliau di salat Jumat. Kenapa? Karena ayatnya memang tidak sampai satu halaman. Isinya singkat, padat, dan mengingatkan manusia akan negeri akhirat, dan mengingatkan manusia agar berfikir tentang negeri akhirat. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilah nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Sampai ayat 7. Hal apakah ataka telah datang kepadamu hadisu berita, pembicaraan tentang apa? Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah ini adalah salah satu nama hari kiamat. Dan ini diawali dengan pertanyaan. Hal ataka, telah datangkah? Apakah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Ini kita secara bahasa dulu. Kata para ulama dalam masalah qiraah, itu membacanya tidak boleh di ujungnya lembut, karena dia bertanya. Ujungnya kalau orang bertanya itu pasti keras, apalagi tentang hari kiamat. Sudah sampaikah berita tentang hari kiamat? Kan tidak bertanya, datar saja. Sudah sampaikah berita tentang hari kiamat? Kau bertanya mengapa itu cara? Sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat? Akan jale. Ini secara membaca ya. Kalau kita membacanya tuh jelaskan, hal ataka haditsul ghashiyah. Jelas. Telah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat? Jadi jangan baca hal ataka haditsul ghashiyah wujuhu. Itu tidak bacanya. Harus jelas. Hal ataka haditsul ghashiyah.
Kau bagi awak yang biasa membaca Quran, biasakan seperti itu. Hal ataka haditsul ghashiyah. Katanya. Jangan ujungnya lembut. Hal ataka haditsul ghashiyah. Tidak jadi bertanya. Jika Al-Quran memulai sesuatu itu dengan bertanya, itu bukan berarti untuk dijawab. Bukan selalu untuk dijawab. Sudah sampaikah kepada memberita tentang hari kiamat? Sudah. Nah, itu jawabannya. Ini menunjukkan sebuah pertanyaan. Betapa besarnya peristiwa tersebut. Bahwasanya berita itu sangat besar, sangat agung. Kalau bahasa awaknya datang orang kawak balari-larinya kawak bagage, lah dapet kabar, akan menunjukkan berita itu bukan berita kecil. Balari orang ke rumah wak, itu kokna pintu, buka manga, lah dapet kabar aja, kabar apa? Ini berarti berita besar. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Berarti di kepala awak tu berita tu jangan dianggap kecil, beritanya besar. Apa itu al-ghashiyah? Asal katanya yaghsha. Asal kata dari ghasyah itu yaghsha. Ghasyah itu menutupi artinya. Menutupi apa? Saking mengerikannya hari kiamat itu sehingga menutupi akal dan fikiran. Makanya namanya ghasyah. Malam juga disebut dengan yaghsha. Wal laili idza yaghsha. Malam apabila telah yaghsha, menutupi. Dikatakan malam itu sudah menutupi kalau tidak ada putihnya, tidak ada lagi merahnya. Kalau masih ada merahnya berarti maghrib baru namanya. Nampak awan merah syafa di ufuk berwarna merah berarti masih maghrib. Tapi kalaulah kalam sabalik, menutupi keseluruhan langit hitam gelap, namanya yaghsha. Wal laili idza yaghsha. Nah, hari kiamat itu tuh menutupi keseluruhan akal. Tertutup akal tuh dibuatnya. Saking mengerikannya. Digambarkan dalam surat, dalam beberapa surat dalam Al-Quran, bagaimana peristiwa hari kiamat itu ketika sangkakala ditiup saja masih, artinya baru ditiup sangkakala lu terjadi lu manga-manga dari bunyi sangkakala saja baru. Dari bunyi sangkakala pertama kali sangkakala ditiup itu, maka wanita-wanita yang sedang menyusui, sedang menyusuan anak, lah lamonyo ndak punya anak, pas dape anak ndak tangguang lah sayang si ibu ko ke anaknya, basusuan jo kasih sayang. Tapi mendanga sangkakala pas hari kiamat tu, maka anak tadi dicampaknya jauh-jauh. Dan nyo lari ndak tentu kama akan lari. Saking tertutupnya akalnya. Ghasyah. Tertutup akalnya. Wanita hamil semuanya keguguran. Barulah bumi ini berguncang, bansuan-sua bergoyang, bansuan-sua makin lama makin goyang, makin lama makin berguncang. Dan peristiwa itu menutup ghasyah, tertutup akal manusia. Kalau bahasa awalnya tidak tentu kama kalari.
Nah, nanti salah satu peristiwa hari kiamat itu berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Nah, ketika di mahsyar itu apa yang terjadi? Wujuhun, wajah mereka, yauma idzin, pada hari itu, khasyi'ah, wajah mereka itu tertunduk hina. Oh, yang merasa orang-orang hebat salamoko, orang-orang sombong, semuanya tertunduk hina. Tidak nampak gagahnya lah. Hilang semuanya, siapapun dia. Mau raja sekalipun datang dengan wajah tertunduk hina. Karena raja waktu itu satu-satunya hanyalah Allah. Khasyi'ah itu apa ibu? Orang yang tertunduk hina disertai dengan penyesalan yang sangat dalam. Terhina yo, manyasanu yolo. Bisa mencelak wajah orang mendetak. Ada orang tatangkok, tapi tidak ada orang menyasa kayak nampak. Kan ada aja. Allah jalehnya maliang misalnya. Tapi galak-galak saya nampak. Nyolah terhina, tapi dari wajahnya tidak nampak. Bahasanya itu lain menyasar. Nah, yang khasyi'ah itu dia nampak kehinaannya dan nampak pula betapa besar penyesalannya. Saba namanya sanyo. Di mana? Di hari kiamat. Yang nampak nanti digambarkan oleh para ulama dengan apa? Mereka menangis. Penyesalannya orang di akhirat itu nanti menangisnya. Sudah terhina, menyesal sedalam-dalamnya penyesalan sambil menangis. Bara lamanya menangis, kata para ulama, dia tidak akan pernah berhenti menangis. Itu orang di akhirat. Habis air matanya keluar darah. Keluar darah, keluar lolah bacampu ajo nanah. Naninyo ndak akan berhenti menangis. Begitu menyesal. Bahkan kalau seandainya keluar dengan matanya adik menangis, dia saking ribuan tahun menangis. Orang di neraka itu ribuan tahun, jutaan tahun menangis. Kalau keluarlah jo mato-matonya, nyo ndak akan berhenti jo menangis. Begitu besar penyesalan. Asia orang nan menyasa jo menangis tadi itu. Sia orang nan terhina itu. Amilatun nasibatun. Amilah. Si amilah kau ibu. Amil, apa artinya amil? Orang yang pekerja keras kalau sawat. Amil, orang pekerja. Di dunia jangan dibaco sabana gigih kerajo. Tapi di akhirat nasibatun, nasibnya malang. Di dunia sabana sungguh-sungguh kerajo, tapi nasibnya malang. Kalau tiba dia awak minyak habis sambal ndak lama. Lah bayu bana membuat sambal. Cuba sambal ko rupanya rasa minyak tanah. Ndak mau didangan ke dah. Nan diundang orang sanagari. Ndak saja orang dah sanagari orang baundang bara banyak masakan. Pas dicuba sambal rasa minyak tanah bakal meletak. Minyak habis sambal ndak lama. Wa'lah bakarajo salamoko di dunia. Lah baku ampeh peras keringat banting tulang bertungkus lumus busau untuk dunia. Dunia tapi tidak untuk akhirat. Rupanya malang nasibnya di akhirat.
Karano inyo maninggan agamo. Itu masalah. Nyo bayo bana karajo tapi na agamo ndak ibawa nyo. Buliahkah karajo? Silakan, ada Allah pernah menagah wak karajo dah. Tapi jangan ditinggal agamo. Bau agamo kama pai. Ko pai ka sawah. Kuanna mari alun buruang salalun keluar di sarang lan linyo la tibo di sawah. Saking yo pekerja kerasnya alun keluar buruang la dah. Hanya la tibo di sawah. Tio ari mari itu. Tapi nan orang azan luan hanya tak pernah ke masjid. Dan ini di sawah aja. Ayo bana nyo karajo. Amati rumah sawah ke rumah ke sawah ke rumah ke sawah. No masjid ndak terjajak. Amati sudah. Nasibah, malang nasib dah kira. Tiba di orang Manggaleh pernah bawa mengaji subuh. Tentu sebelum subuh lah pai. Rupanya sebelum subuh dia awal tu lah rami. Dulu nak jago berdoa gemah ya cak. Capek orang ko jago rupanya. Tapi bakal ibu di pasar baru. Antah ke masjid yang tidak ada tahu lah. Mana ke masjid tu lain. Kita bawa agama. Tapi kalau lah habis sehari di pasar tu nak orang azan subuh ndak ke masjidnya dong. Tu nan amilatun. Karajo iwayo bana. Tapi nasib malang di akhirat. Kan ada orang itu. Bayo bana nyojo amilatun yo bayo bana nyo karajo. Alun tentu hari katarang lah, alun tentu ke subuh lah, nanti boy pasar. Tapi nan agama ndak babau, itu masalah. Tentu nan kamu saji orang tu lah hijau, tapi nan indak merasalah dojo. Itu nan malang nanti nasibnya di akhirat. Sialai rumah pasar nama saja lupa malang nasib dah kira. Atau ke rumah ke kantua peka kantua pe galak-galak saja pe mata-mata jam istirahat kodo waleh misalnya. Itu kamu saji seharusnya. Nah bila tu boy lapau. Makan, minum, mota, merokok. Main. Ala tibolo masuk kantor-kantor. Lalu balik anak sembahyang luar tinggal. Amilatun. Ini pekerja tu hari ku-7 lah berangkit kerja. Pukul 5 lah baru ketiba di rumah. Rumah kan tua, matilah. Nama saja tidak terjajak dah. Nasibah, bernasib malang. Jadi diumpamakan de para ulama juga naik oto. Ba naik oto ko. Naik oto sedan. Kalau sedan ko isinya balimo paling banyak. Kan ya? Baduo di muko, abatigo lakang nan ketek-ketek. Kalau kadang-kadang baduo lo nyo. Jadi nan di muko ko siya suami, istri. Tu anak-anak di belakang. Ketek-ketek orang. Ada na SMA, ada na SMP. Ada na SD. Dalam perjalanan orang kau pergi jalan. Di stopnya di orang. Oh Pak, numpang ambocek ba aja.
Ndak bisa dah kecek lakinya. Ko lah panuh kami berdua yang muka anak lakang bertiga. Tu kecek orang rumahnya tanya lah dah si anak mau nado. Si anak mau pak nama si Harben. Harta benda. Oh Harben kecek orang rumahnya naik anselada. Biarlah penuh je dah. Biar nang ketek wak gendong di muka je. Biar pangku jawab. Naik lah si harta benda ko kata oto. Tarikh jalan nang ketek wak pangku leh jawab maknya. Di tengah jalan di stop lah. Numpang bocek bapak cik. Acaliak lah kami lah panuh Kau nang ketek lah pangku lo jawab maknya ndak bisa doh. Membana awak pak cik. Tu kecek orang rumahnya tanya lah dah si anak maunya dah. Si anak mau pak nama awak jabatan. Oh, kecek orang rumah. Kau perlu jabatan kau goda je. Kau ndak dileceh nurang sidik wak sak. Kalau nak agak menengadah orang maturang kawak para bawa lah jabatan kau encak dah. Oh yo lo ye. Ane ah baca ronyo. Anang ketek tu bapa pangku na jaudan. Bapa lu kakak jadi ana. Anai lah si jabatan. Terus jalan. Di stopnya lah diorang lihat. Numpang wak cik bapak. Cik lakinya ndak mato cik. Lah sepadik kurang lah moto aja. Kau numpangnya baru lah padik aja. Tu kecik orang rumahnya tanya lah dah si ana mau nadun. Si ana mau pak. Awak nama awak agama je. Paling ngasar rumah kan. Beko-beko salah tu dah je. Nanti kan bisa je tu nya. Tu bah tinggal selalu je. Apa tinggal agama ko. Deknya maraso ndak perlu. Beko sebisa tu noh. Taruhlah jalan rupanya basobok simpang. Simpang ke kanan tertulis Jannatul Firdaus. Ke kiri jurang neraka Jahannam. Kemana biak lalu? Ke kanan atau ke kiri melok? Tentu sarugo mah belok kanan je. Belok yang kanan. Baru sama belok po polisi lah tagak senan. Prit. Terpaksa berhenti. Mohon maaf Pak, mau memeriksa kelengkapan surat-surat. Lai bawa agama Pak. Apakah pai kasarugo? Iyo. Lai bawa agama. Alah, lai walakang caku lupa membawa. Kalau arato lai, kalau jabatan lai bawa anak lai, orang rumah lai. Nah itu nama tanya dah cik polisi. Agama boleh bawa je polisi. Mari polisi kan. Ndak ada dah. Dah itu dapat wak japui ke belakang sebentar. Kalau lah tiba sik nak ada je japui dah. Atu baca ronya lepak. Ndak ada cerita. Kalau lah tiba risiko, ndak ada cerita. Akhirnya ambil auto penderek. Bangkit lah auto. Suami jo istri, jo anak, jo aratono, jo jabatannya bangkit baderek ka jurang neraka. Kesini empat lalu tak sekolah. Nang kamari nang bawa agama nak boleh lewat nanti. Tu kalau ndak ada agama bawa dah. Karena rako ujungnya. Ba ujung nerakonya tasla naran hamiyah. Mereka dia akan dicampakkan ke dalam naran
ke dalam api hamiyah yang sangat panas. Api itu api neraka. Jadi bakama pun awak pai jangan lupa membawa agama. Allah tidak melarang membawa istri, Allah tidak ada melarang membawa anak, membawa harta, membawa jabatan, tidak ada pernah Allah melarang. Tapi jangan lupa bawa agama itu saja. Tidak ada tak bawa apa-apa agama lagi bawa aman je. Jabatan tidak ada, harta tidak ada, agama lagi bawa aman je. Tapi sadono bawa nan agama nan tinggal aciknya. Kena bahaya. Yang menyebabkan manusia masuk neraka itu gara-gara agama. Tasla naran hamiyah, mereka dicampakkan ke dalam neraka yang sangat panas. Hamiyah itu sangat panas. Kalau nan mengecek sangat panas ko yang membuat neraka itu, baralah kangiknya. Kalau nan mengecek kini ko laiba pitih, laiba pitih, ambo laiba pitih. Tapi caliak lusia nan mengecek. Kalau nan mengecek ambo alhamdulillah laiba pitih, tapi nya tukang angkek pasal lebar pitih na kira-kira. Ambo laiba pitih. Pina mengecek tukang angkek. Paling pitih kat 1,000 tu, 2,000. Alhamdulillah lebih pitih. Tapi kalau nak mengecek nan punya kadai ambo alhamdulillah lebih pitih. Berapa pitihnya dah? Berarti mana banyak pitihnya juga tukang angkek juga. Banyak orang punya kadai. Kini nan mengecek bapitih tu menteri. Alhamdulillah kecek Pak Menteri, dana di kementerian awak lagi bapitih. Berarti berapa pitihnya dah? Banyak dah. Tidak mungkinnya 200,000 pitihnya tu dah. Kalau nak mengecek rajo kini, berarti banyak pitihnya. Tergantung siapa mengecek. Kalau awak mengecek pikiran awak gitu, api itu angin, tapi nak mengecek awaknya. Allah nak ngecek angin dah. Api dunia aku nak ada Allah ngecek panas dah. Kalau matahari tak lah angin kecek Allah matahari dah. Matahari ku pelita lampu sejak Allahnya. Cahaya, lampu. Bagi Allah matahari ku lampu saja. Tapi kalau neraka hamiyah sangat panas je. Bagi kira. Dan tak sekedar itu, tusqa min ainin aniyah. Bangiknya bukan neraka nasa angin, bukan api nasa. Jo minuman-minumannya diberi minum dari air yang aniyah. Apa arti aniyah? Aniyah itu panas yang tidak bisa lagi diukur berapa panasnya. Matahari masih bisa diukur orang barangik matahari. Anggap misalnya 10,000 derajat Celcius. Masih bisa diukur. Basi itu menggalagak basi kok. Basi mendidih basi tadi. Itu masih bisa diukur 1,000 derajat Celcius. Angin basi mendidih itu 1,000-nya. Kini diberi minum mereka dari air yang aniyah. Aniyah itu panas yang tidak bisa lagi diukur. Kece Allah. Berarti angin kah pada basi? Tentu yo, nya tidak bisa diukur lagi. Tidak ada alat mengukur panasnya oleh. Wak bauna kini alat pengukur ke akhirat tu barangi neraka tu patah hampirnya. Putih kabelnya. Dia sangai anginnya, tidak ada yang mengukurnya oleh.
Siatu orang nan ndak membawa agama tadi dalam hidupnya. Ini bawanya dunia tapi akhirat ndak bawa. Ainin tu air, mata air. Bayanya di neraka itu apa ibu? Jadi bayangan air putih, diberi air putih panas. Nah itu dah. Air yang diberikan itu ada bermacam-macam dari Al-Quran. Ada air itu air darah dan nanah yang mendidih. Darah jo nanah busuk mendidih nih. Yang mana didekatkan saja ke wajah, badakian baru mereka. Kadi minumannya di malaikat kawa, baru didekatkan itu wajahnya sudah hangus, languih wajah. Didakian saya tu. Ada dari darah dan nanah. Ada air itu bagi orang yang melalaikan salat dalam surat Maryam. Disebutkan orang yang melalaikan salat ku aye minumnya khusus loh orang nampak malih salat atau berasal dari kemaluan para pelacur di dunia. Pelacur ku kan khusus loh tampik narako mazhab. Maka keluar dari kemaluan mereka tu darah dan nanah mengalir tu jadi sungai. Di sungai itu menampuang jadi danau. Busuknya diteteskan di barat, satetes jadi di barat. Busuknya sampai ke timur, satetes. Panas tu. Ba minuman ke orang. Busuk saya dari timur ke barat, busuknya satetes. Ko bapaso meminum. Jadi kecane putih. Minuman penduduk neraka itu tidak. Namanya putih neraka sandang bana. Darah dan nanah. Ada lagi dari cairan tembaga yang mendidih. Basi manggalaga itu minuman. Sehingga terpotonglah usus-usus mereka. Siatu nendak membawa agama dalam hidupnya. Nendak bawa iman dan amal saleh. Laisa lahum. Bakoknya dagih minum. Karena penduduk neraka ko salah satu bentuk siksaan tu bagi penduduk neraka tu adalah haus. Kehausan tu sebuah siksaan. Awih setarih. Ndak muah hilang awih ko. Nah, orang awih ko biasanya kan sudah makan. Makannya tu awihnya. Ba makanannya laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan ta'amun illa min dhari'. Kecuali dari dhari'. Atau dhari'. Buah dari pohon yang berduri. Apabila kering, dhari' itu dikenal di Arab istilahnya buahnya baduri. Kalaulah kariang buah tu baracun nih. Digambarkan itu dunianya. Gambaran akhiratnya makanan penduduk neraka tadi itu buahnya baduri. Baracun loh. Tapi dia tidak ada nan kadimakan laisa, tidak ada bagi mereka. Tidak ada nan kadimakan nan lain. Karena siksaan kedua di samping disiksa karena haus, disiksa karena lapar. Seso dek lita. Cuman tidak ada nan kadimakan dek sangai lita, ba makanlah buah nan baduri tadi. Kalau baduri ba nan terjadi? Muncuangnya cair, lidahnya cair. Itu di mana? Apa yang terjadi lah?
tasangkui di rakuangan, coba makan nama duri kena tasangkui. Makan ikan saja ada tulang cek lemoh tasangkui di rakuangan. Apulai bule-bule balulu baduri, bagi kira. Tasangkui di rakuangan tu. Tapi dia ndak adonan kadi makan lai. Tapaso makan itu dek sangai litak. Karena siksaannya lapar yang luar biasa. Ketika dimakannya, tasangkuilah di rakuannya. Ketika tasangkui di rakuannya, teringatlah dia kejadian di dunia. Dulu kalau adonan tasangkui di rakuan apa? Minta minum. Akhirnya berteriak-teriaklah penduduk neraka minta minum. Maka diberilah mereka minum dari ainin aniyah. Dari air yang dari darah dan nanahkah, dari tembaga besi yang mendidihkah, yang tidak bisa diukur lagi berapa panasnya. Yang apabila diteteskan dalam hadis Ahmad, setetes saja di kepalanya ini, air tadi setetes di titian ke kepalanya kah, maka tembus air yang setetes tadi ke bawah telapak kakinya. Saking ngangiknya setetes. La yusmin wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Ternyata diminum naik ndak balapeh wih, nan dimakan ndak kanyang-kanyang, nan kanyang ndak hilang, nan lita ndak hilang, nan nawih pun ndak hilang. Sehingga penduduk neraka ini terus menerus dalam perasaan penderitaan haus yang sangat mengerikan dan rasa lapar yang mengerikan. Ba makan julah itu taruh, ba minum jo itu taruh hakian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah sampaikah kepadamu berita hari kiamat? Itulah tanya dia. Allah sampai berita mereka ke kalian? Ba beritanya, wajah waktu itu semua tertunduk hina. Hina dengan penuh penyesalan. Dek dulu amilatun. Dulu di dunia basi kuampeh. Tapi balupuan akhirat nasibah. Banasib malang nanti akhirnya. Jadi bana kakarajo di dunia. Banalah kasibuk wak karajo di dunia. Sasibuk awak di dunia. Jangan pernah tinggalkan agama. Iman jo amal saleh ko paralu. Sebagai bentuk SIM atau karcis kasarugo. Ndak ada bawa agama ke akhirat ndak bisa masuk. Akibatnya yang seperti telah disebutkan tadi. Kalau ndak ada bawa iman dan amal saleh, amal itu akibat nanti di akhirat. Mungkin itulah kira-kira Bapak Ibu. Ayat 1 sampai 7 surat Al-Ghasyiyah, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ada yang bertanya, silakan. Tak ada, boleh setelah ini kita salat syuruk, yang mana pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. 3 kali sempurnanya. Kinilah 2 tahun awak ndak bisa naik haji. Minimal syarat syuruk wak tiap hari ada pejo pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.